Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi di pertemuan ke-9 mata pelajaran Sejarah Indonesia. Pertama, Bapak akan mengabsen dulu. Ria Resti Oktaviani. Hadir, Pak. Halo Ria, apa kabarnya? Baik, Pak. Alhamdulillah. Oh, oke. Pendi Kurniawan. Hadir, Pak. Ini tinggal di mana, Pendi? Saya di Bangka, Pak. Wih, jauh ya. Bagaimana Iya, Pak. keadaan di Bangka? Aman-aman ya? Kondisi pandemi gini ya? Aman, Pak. Kasus positif dikit. Alhamdulillah. Hopipa Ananda Putri. Hadir, Pak. Oke, Hopipa tinggal di mana? Di Palembang, Pak. Oh, di Palembang. Oke, lanjut. Nopariana. Hadir, Pak. Saudari Tita ada di room. Ada, Pak. Sepertinya lagi Nyala sinyal, Pak. gangguan sinyal ya. Iya, Pak. Oke, mungkin lagi gangguan sinyal dari saudari Tita. Jadi anak-anakku, kondisi pandemi ini membuat kita tidak dapat bertatap muka seperti biasanya, belajar dalam ruang kelas yang penuh dengan hiruk pikuk dari keramaian dari peserta didik kami ini. Tentu tatap maya ini tidak Bapak harapkan tidak mengurangi esensi dari kegiatan pembelajaran kita ini. Teman-temanmu ini sedikit membuka jalan mengenai materi kita pada hari ini. Jadi perang dingin ini, anak-anak, perang dingin ini merupakan perang ideologi, bukan perang seperti biasanya atau perang genjatan senjata. Perang ini tidak ada sisi tembak-menembak antara pihak satu dengan pihak kedua. Akan tetapi perang ini bersifat ideologi. Perang pemikiran pada saat itu yang mana pada pihak pertama yaitu pihak Amerika Serikat dengan berideologikan liberal, dan sedangkan di pihak kedua yaitu pihak Uni Soviet itu berideologikan komunis. Bisa dilanjutkan? Nah, teman-teman, latar belakang berakhirnya Perang Dunia Kedua atau PD2 ini dimenangkan oleh Sekutu. Lanjut. Selanjutnya. Nah, begini teman-teman, dalam Perang Dunia Kedua, USA atau Amerika Serikat, Inggris dan Perancis. Nah, ketiga negara ini merupakan negara sekutu, teman-teman. Nah, mereka berhasil mendesak pertahanan Jerman dan Italia pada Perang Dunia Kedua, dan mereka juga bisa memaksa kedua negara tersebut menyerah pada pihak sekutu dikarenakan berbagai gejolak yang terjadi pada saat itu, teman-teman. Nah, dalam Uni Soviet itu berhasil membebaskan Eropa Timur dari tangan Jerman. Juga mempergunakan kesempatan untuk memperluas pengaruhnya. Nah, jadi pada saat Perang Dingin ini dan Perang Dunia Kedua, sisi dari pihak Uni Soviet itu menggunakan kesempatan ini untuk menyebarluaskan paham komunis pada saat itu. Dan juga dari pihak Uni Soviet ini mampu mensponsori kekuasaan di berbagai negara Eropa Timur. Jadi
pihak Uni Soviet ini mampu mendukung daerah atau mendukung negara sekutunya dalam merebutkan kekuasaan di negara Eropa Timur. Lanjut. Nah, di sini teman-teman, setelah Perang Dunia Kedua, kedua negara Amerika Serikat dan Uni Soviet ini muncul menjadi kekuatan raksasa di dunia. Negara ini muncul dengan ideologi yang berbeda. Yang pertama, Amerika Serikat berideologikan liberal, sedangkan Uni Soviet ini berpaham komunis. Nah, keduanya ini memperebutkan kontestasi atau hegemoni kekuasaan dengan mengembangkan politik ekonomi global. Nah, apakah anak-anak tahu mengenai pengembangan politik ekonomi global ini bagaimana? Silakan bersuara. Ada yang tahu? Belum ya? Oke. Jadi anak-anak, pengembangan politik ekonomi global ini seperti ini. Jadi ketika itu, kedua negara ini muncul sebagai kedua negara raksasa atau kedua negara yang mempunyai kekuatan terbesar saat itu di dunia ini. Jadi mereka berlomba-lomba bersaing untuk membantu atau mensuplai kebutuhan ekonomi terhadap negara sekutu mereka masing-masing. Jadi mereka mengembangkan politik ekonomi pada saat itu. Yang bertujuan itu mencegah berkembangnya paham dari negara lawan atau misalkan negara Uni Soviet ataupun Amerika, teman-teman. Jadi ketika itu mereka menguatkan keyakinan terhadap negara-negara sekutu mereka, memberikan keyakinan dengan melakukan pengembangan politik ekonomi. Itu tadi gunanya untuk mencegah berkembangnya paham, misal di Amerika Serikat itu mencegah berkembangnya paham komunis, dan begitu juga sebaliknya. Lanjut. 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 Ini masih lanjut. Ini masih yang tadi. Nah, jadi pada saat Perang Dingin ini, kedua kekuatan besar dunia itu membentuk politik aliansi atau membentuk fakta pertahanan. Dari blok barat itu membentuk 3 fakta pertahanan, yaitu NATO, SEATO, dan ANZUS. Nah, NATO ini beranggotakan Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Barat atau negara-negara sekutu dari Amerika. SEATO ini beranggotakan Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Filipina, Singapura, dan Selandia Baru. Dan ANZUS ini beranggotakan negara Amerika Serikat, Australia, dan Selandia Baru. Nah, dari blok timur ini juga membentuk fakta pertahanan, teman-teman. Ada Fakta Warsawa yang beranggotakan Uni Soviet dan negara Eropa Timur lainnya yang menjadi negara sekutu, dan Kominfom, artinya The Communist Information Bureau. Jadi ini merupakan wadah kerjasama dari Partai Komunis Eropa pada saat itu. Lanjut.
Nah, berikut merupakan gambar atau bentuk dari pesawat tempur dari Amerika Serikat dan pesawat tempur dari Uni Soviet, teman-teman. Lanjut. Nah, dari kegiatan perang dingin ini ada kegiatan spionase. Tahu? Apakah anak-anak tahu spionase itu apa? Ada yang tahu? Mata-mata, Pak. Siapa itu? Siapa itu tadi? Randy, Pak. Pendi ya. Oke, luar biasa sekali. Ada yang lain? Yang lain bisa ada yang mengetahui apa itu kegiatan spionase? Izin Pak, Ya, silakan. Siapa itu? Tita. Oke. Nah, apa itu titik Ini spionase? spionase itu adalah suatu pengintaian untuk mendapatkan informasi. Oke, luar biasa sekali dari saudara Pendi ini tadi menjelaskan mengenai spionase ini adalah mata-mata, dan saudara Tita ini tadi mengutarakan pendapat mengenai spionase adalah pengintaian. Benar sekali. Jadi teman-teman, kedua negara besar yang bersaing dalam atau berperang dalam perang dingin ini masing-masing negara melakukan kegiatan spionase atau intelijen. Dari negara Amerika Serikat itu ada namanya suatu badan intelijen negara atau CIA, Central Intelligence Agency dari Amerika Serikat, dan dari Uni Soviet ada Komite Sudar Stenopi Bezopanosti atau disingkat KGB. Itu merupakan badan intelijen dari negara Uni Soviet. Lanjut. Nah, ada juga persaingan dalam bidang persenjataan. Kedua negara adik kuasa ini, Amerika Serikat dan Uni Soviet ini saling pamer persenjataan dalam persenjataan mutakhir atau persenjataan yang luar biasa seperti nuklir dan pemasangan rudal yang berhulu ledak nuklir. Mereka saling pamer apa yang mereka punya pada saat itu. Dan juga mereka bersaing dalam teknologi ruang angkasa. Lanjut. Nah, anak-anak sudah mencapai pada akibat dari perang dingin ini ada terpecahnya negara Jerman, Korea, dan Vietnam. Nah, Kenapa sih perang dingin ini bisa terjadi? Kenapa yang berperan itu dua negara besar ini, Pak? Itu saja, Pak. baik. Silakan. Pertanyaan satunya. Izin bertanya Pak. Silakan. Kan kita ketahui kalau di Jerman itu ada yang namanya tembok Berlin. Nah, dari informasi yang saya dapat, tembok Berlin itu dibangun pasca perang dingin terjadi. Mengapa demikian? Baik, terima kasih pertanyaan yang baik dari anak Bapak. Untuk kelompok satu, Pak akan langsung jawab mengenai mengapa perang dingin ini bisa terjadi. Jadi, mulanya dua negara besar ini bersekutu, anak-anak. Mereka bersekutu pada saat Perang Dunia ke-1. Nah, akan tetapi pasca Perang Dunia ke-1 ini, mereka
mempunyai niatan siapa yang paling kuat di yang memiliki pengaruh paling besar di tatanan dunia ini. Nah, untuk itu mereka berlomba untuk menjadikan siapa yang paling kuat di dunia ini. Gitu. Nah, hal itu menyebabkan terjadinya perang dingin. Dan juga pertanyaan dari saudari Tita tadi, mengapa adanya tembok Berlin, gitu kan? Nah, seperti yang telah Bapak jelaskan tadi, dampak dari perang dingin ini memecahkan 3 negara pada saat itu, Jerman, Korea Selatan, dan Vietnam. Nah, pada Jerman ini terbagi menjadi Jerman Timur dan Jerman Barat. Jerman Barat ini telah, jika tidak, kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Selamat siang. Siang, Pak. Siang, Pak. Terima kasih, Pak. Salam untuk kasih, Bapak Pendi, Pak. Terima kasih. Baik. Itu rekan saya.